Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kami Bang Thoyib 277. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara edit video menggunakan KineMaster ya. Nah, langsung saja, ini di layar kita sudah ada ini KineMaster. Ini kalau bagi teman-teman yang belum download KineMaster, download saja di Play Store atau di Google Store. Banyak ya, dan itu pun berbagai versi ya. Mungkin ketika teman-teman download tampilannya agak sedikit berbeda, mungkin beda versi. Terus kita langsung saja ini di plus, ini project baru. Nah ini ya, ini ada beberapa aspek rasio ya. Ini kalau teman-teman ini ada 3, yang satu tidur, yang satu berdiri, yang satu kotak ya. Yang kiri tidur ini sangat bagus ya. Makanya kalau teman-teman buat video itu kalau bisa dalam posisi mendatar. Jadi nanti dilihat ketika nonton di HP ataupun udah jadi itu bagus. Kalau yang berdiri ini nanti memanjang jadinya. Kalau yang kotak ini yang samping kanan ini untuk biasanya untuk Instagram. Nah, saran saya pilih yang paling kirinya ya, 16 banding 9. Tapi kita pilih aspek ratio ini sesuai kebutuhan kita lah. Nah, kalau saya biasanya pakai yang 16:9 ini. Nah, ini ya tampilannya semacam ini. Pada umumnya beberapa versi KineMaster ya sama aja pada umumnya cara kerjanya. Langsung saja, ini ada media samping kanan ini ya. Ini caranya gini, ini media, kita pencet dulu. Ini ada beberapa video, dokumen-dokumen kita, foto, video di sini. Kemudian ada latar ya. Contoh ya, kita ambil beberapa, 2 latar. Kemudian balik lagi, kemudian saya masukkan video juga. Nah, ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Kemudian kita checklist. Nah, cara editnya gimana? Ini teman-teman ya, di sini paling pojok kiri ini, paling pojok kiri bawah ini ada tanda langsung ke kanan, jret, langsung ke kiri, jret. Jadi gitu, daripada kita geser-geser seumpamanya videonya panjang, kelamaan, kita geser aja, jret gitu. Jadi lebih cepat kerjanya. Nah ini cara editnya. Bagi teman-teman ya, ini kita untuk ngedit ini gambar yang gunung ini, kita bisa memanjangkan durasi waktunya. Tuh, bisa kita panjangkan, bisa kita pendekkan ya. Kita panjangkan sesuai waktu yang kita butuhkan. Nah, terus kita pencet lagi. Kalau pengen motong caranya gimana? Gampang. Kalau motong tinggal ini tanda gunting. Ini ada pilihan ya, yang paling atas pangkas ke kiri, playhead. Jadi yang dipotong yang bagian kiri arah merah ini. Ya. Kalau pangkas ke kanan berarti yang dipotong kanan. Kalau yang bagi di playhead ini dipotong 2 bagian. Kemudian bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, semacam ini. Kita hapus karena tadi bagi ya. Jadi kita back dulu biar seperti semula, semacam ini. Kalau kita potong pangkas kiri ya, kita potong kepotong. Tuh, jadi pendek. Kita potong lagi pangkas kiri. Oke. Kalau kita potong pada pangkas kanan, potong pangkas kanan. Semacam itu. Nah, kita panjangkan lagi. Contoh, panjangkan lagi ya. Saya kasih tahu lagi. Kalau pengen edit gunungnya ini gimana? Kita pencet ini. Kemudian kita bisa juga untuk ketika waktu gambar ini berjalan, ini seolah-olah bergerak semacam ini. Nah, pilih ini ya, pangkas ini. Kemudian ini ada 2, ada yang bawah, kanan, atas. Ini posisi awal, dari awal. Kita agak ke sini, kita perkecil ya ukurannya. Kemudian kita checklist, maka
posisinya berjalannya semacam ini. Jadi membesar, gambarnya itu membesar, menjauh. Oke. Kalau seumpama dari bawah, yang bawah kita perkecil, yang atas kita perbesar, maka jalannya gambarnya mengecil. Nah, semacam itu. Oke. Ini contoh ya. Tapi gimana kalau seumpama foto banyak, misal ya, saya masukkan foto saya 1, 2, 3, 4, 5 misal. Oke, checklist. Nah, gimana, ini saya pendekkan dulu. Nah, akan berjalannya semacam ini. Ini gimana kalau gambarnya pengennya itu jangan bergerak gitu. Makanya kita tandain ini sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Jadi gambar atas dan bawah itu posisinya sama, jadi nggak akan gerak. Diam saja fotonya. Nah, semacam gitu. Karena yang ini bergerak, berarti ini harus di checklist juga. Harus disama dengan, biar sama. Kalau pengen diperkecil ya tinggal kecil. Semacam ini. Diperbesar maksudnya ya. Ini fotonya kayak diperbesar. Kalau diperkecil, diperkecil. Ya sesuai keinginan kita. Semacam itu cara kerja KeyMaster ya. Coba, ini diam saja. Nah, diam saja ini ya. Semacam itu. Nah, kita juga bisa nih. Setelah itu kita juga bisa ini ditanda ini. Antara gambar ini kita bisa kasih kayak transisi. Jadi pencet, caranya gimana? Pencet aja ini tengah-tengahnya ini. Kemudian kita kasih transisi apapun itu. Yang ini boleh, itu boleh ya. Terserah. Nah, oke, checklist kalau oke. Ini juga boleh apapun ya. Ini karena cuma contoh. Nah, semacam itu ya. Ini contoh ya, ini ya. Sekedar contoh. Nah, semacam ini tak hapus ini. Nah, setelah itu teman-teman ya, ketika semacam ini kita juga bisa memberi translate. Nah, caranya translate-nya gimana? Translate-nya di sini saja. Ini ada video ya. Di sini kita kasih translate, ada lapisan ini ya. Ini. Kemudian kita kasih teks. Tadi bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian kita kasih fontnya, pilih font, checklist, kita taruh bawah, bisa kasih warna, misal kuning, contoh saja, kasih bayangan atau enggak terserah, kasih ini juga boleh, terserah. Mungkin kasih ini warna latar, kita checklist. Oke, kita lihat ya dari sini. Nah, kepanjangan ini rasiknya agak di kiri biar sesuai dengan waktu cara. Nah, semacam itu ya teman-teman ya.
Kalau pengen tulisannya kita copy, caranya gimana? Kita pencet ini, kemudian ada di kiri, samping kiri ini ada tanda 3, kemudian kita duplikat. Nah, maka kita geser saja. Maka di samping kanan ini, nah, semacam itu ya teman-temannya. Bahkan ini juga bisa duplikat lagi, digeser ke atas, sama. Ini mau diperbesar, mau diperkecil, mau di gimana terserah, mau diedit fontnya silahkan. Nah, semacam itu teman-teman. Sesuaikan aja dengan videonya ya. Nah, semacam itu teman-teman. Bisa juga teman-teman ya, ini dikasih video ini dikasih stiker. Caranya di lapisan tadi, kemudian teman-teman kasih stiker hamparan ini. Saya udah download ya. Ini kalau teman-teman pengen stiker bisa didapatkan lainnya. Nah, di sini model apapun di sini stiker ada ini. Tuh, ya. Ada gambar ini. Nah, modelnya semacam ini. Ada emoji juga, tuh, ya. Ada gambar daun. Ada gambar api. Ini apinya juga bisa diperbesar ya, tuh. Nah, pencet saja ganti, atau bisa, saya pernah download ini tentang berita. Nah, ya, ini diginiin. Nah, udah kayak orang lagi ngomong. Ini bisa diperpanjang ya, bisa dipanjangkan tuh. Dipanjangkan sesuai durasi video. Bisa kita potong juga, tuh lihat, dipencet saja itunya, kita pangkas kiri atau kanan atau dibagi, terserah tuh. Saya checklist, kalau pengen panjangin lagi sesuai keinginan. Kita lihat. Nah, ini tulisannya di belakang ini ya, cara ngedepankinnya ini pencet saja tulisannya, kemudian ada titik 3 ini kita kedepankan. Nah, maka udah menjadi di depan mikrofon tulisannya, translate-nya. Kita checklist. Ini juga, ini yang bawah ini tulisannya ada di apa namanya, di belakang mikrofon. Caranya tadi di titik 3 kedepankan. Nah, maka udah otomatis. Ini juga kita kedepankan. Ini contoh saja ya, contoh saja. Semacam itu. Kalau pengen translate lanjut, tinggal translate aja. Nah, kita copy, duplikat ya. Kita geser, kita edit. Nah, video kita kali ini mau, nah, kita checklist. Oh, saya mau. Nah, checklist semacam itu teman-teman ya. Nah, ini lapisan. Bisa juga di video ini ada lapisan video juga bisa. Contoh ini,
kita lapisan ini, kemudian media, dikasih video di atas video lah istilahnya. Nah, kita ini contoh saja. Ini caranya gini. Ini bisa juga video yang ini lapisannya kita potong, dipangkas, pemangkasan ini, kemudian kita potong, kemudian di checklist, kemudian ditaruh sini. Misal ini biasanya dipakai untuk video reaction. Nah, bisa juga ini reaksinya, videonya kita pelankan suaranya. Caranya ini ya. Ini pencet saja yang pengen dihilangkan suaranya atau dipelankan suaranya. Caranya gini, yang mana? Seumpamanya yang lapisan ini kita pelankan suaranya atau dihilangkan suaranya, di nolkan aja. Ini ada volume ya. Di sini ada volume, bisa kita ataskan, bisa kita pelankan sesuai keinginan. Kemudian kita checklist. Coba lihat. Tuh, lihat ya, video lapisannya enggak terarah karena sudah saya off kan. Sebaliknya kalau ini video lapisan kita on kan suaranya full, kemudian ini kita off kan, maka nanti terbalik ya suaranya. Enggak ada suaranya. Nah, ini ada suara ini. Nah, oke. Semacam itu. Tak balik lagi. Karena ini cuma contoh ya. Saya off kan. Semacam itu contoh saja. Selanjutnya kita juga bisa ya, namanya ini suara ini. Tentang suara di klip ini video dulu. Nah, video. Kita bisa juga kita klik untuk kita percepat. Kontrol kecepatan. Kita bisa kita percepat atau kita perlambat sesuai keinginan kita. Coba kalau kita percepat, ini kecepatan di atas ya. Misal. Nah, semacam itu, lucu ya. Nah, sekarang ini juga bisa ini. Kita pelankan, lambat di slow motion. Kok nggak ada suaranya? Oh, saya kecilkan suaranya. Oh, maaf, saya keliru. Ini masalah kecepatan kita perlambat. Tadi saya keliru ya, masalah volume. Nah, ini masalah kecepatan ini ya. Saya slow motion. Nah, kita buat normal lagi aja. Normal. Nah, semacam gitu. Gitu ya teman-teman ya, menggunakan Gizmaster semacam itu. Tapi kalau teman-teman, bagi teman-teman ya, ini yang kalau video, kalau bisa sebelum diekstrak itu harus saya sarankan untuk mengeraskan volumenya. Saya sarankan ya, biar ketika nanti udah jadi suaranya keras, jadi lebih enak. Terus lanjut lagi, ini video reaction ya, kayak reaction. Terus apalagi ya, masalah hamparan tulisan, teman-teman juga bisa ini kayak menulis gitu. Aduh, kita kasih bulatan, iya. Kemudian kita orang ganteng, kita checklist, kita kasih translate orang ganteng. Nah, gitu aja, orang ganteng. PD. Kemudian kita ganti font, warnanya merah juga, iya. Kemudian kayaknya bayangannya mengganggu, gini aja. Nah, tuh, ini juga bisa ya, tulisan tangannya ini kita durasi masuknya ini ada tanda 3 ini ya, titik 3 ini bisa semacam ini, per langkah atau gambar sesuai urutan atau memutar.
Kalau ini bagus kayaknya melangkah ini. Nah ini semacam itu cara editnya ya teman-teman. Juga nih teman-teman dikasih musik. Nah misal musik ini saya semacam ini, dari sini saya kasih musik dari depan lah, kita kasih musik. Jadi ini ya, ini ada audio, kemudian kamu pilih aja musik sesuka kamu. Nah ini musiknya semacam ini, kita checklist. Nah semacam itu, kita bisa juga kita geser musiknya, ini kita geser ya, jadi pencet saja musiknya ini, kita pencet geser kanan, nah, geser kiri. Jadi dari mana video itu berjalan, pengen kamu taruhin musik, nah di situ seumpamanya di sini nih detik ke berapa ini, nah tinggal geser kita dari sini, nggak ada musik. Oke. Kemudian nanti kalau sudah sampai detik ini akan ada musik. Nah semacam itu teman-teman ya. Saja karena berisik, nah, musiknya saya hapus. Ini cuma contoh saja semacam itu. Bisa kamu kasih musik 5 musik ya, 1, 2 tergantung ya, sesuka hati kamu. Kalau saya untuk bagi teman-teman ya, ini musik saya nggak terlalu dominan menggunakan musik. Walaupun musik juga kalau teman-teman bagi para YouTuber itu harus musik yang jangan sampai copyright, nanti kena hak cipta, repot juga. Nah, teman-teman juga di sini ada bawah suara ini ya. Ada bawah suara ini. Nah, ini untuk merekam suara. Kamu lagi ngedit video, lagi ngomong gitu ya. Kemudian kamu rekam. Bisa pakai suara kamu. Contoh ini ya. Ini di sini. Walam biasanya bisa. Apakah karena saya juga lagi ini rekam layar ini ya, pakai recorder ini, jadi mungkin terlalu berat jadi nggak bisa rekaman. Tapi kalau teman-teman lagi nggak rekaman mungkin bisa ya. Biasanya saya bisa ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ini udah selesai ya. Nah, misal nih kamu kerja lagi ngedit video, terus ada kerjaan dipanggil orang tua misal ya. Terus wah belum selesai, makanya ini kita simpen di sini. Ini ada tanda paling atas ini, kita keluar ya, tanda keluar paling atas ini kita pencet. Nah nanti otomatis di sini udah tersimpan. Nanti kamu keluar dari media KineMaster ini, nanti bisa mau lanjutin projectnya, tinggal pencet ini aja. Nah pencet ini, boleh kita lanjutkan, misal ke pencet ini ya, kita lanjutkan ya seperti tadi. Oke. Terus cara ngespornya gimana biar jadi video? Ini di sini ada tanda berbagi ini. Di sini ada ini ya, resolusinya. Oh udah maghrib, masya Allah, alhamdulillah. Ini resolusinya, ini tergantung kamu. Kalau bisa ya kualitas yang bagus, tapi walaupun agak lama ya. Dan ini paling gede laju bingkainya. Ini juga resolusi kualitas video. Kalau bisa kamu harus cek ini yang paling tinggi kalau bisa. Nah, biar kayak HD lah istilahnya. Bagus. Nah kemudian kita ekspor. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sambil menunggu ekspor ini ya, teman-teman jangan keluar dari ekspor, jangan pindah-pindah, nanti tidak gagal. Karena tadi kan udah maghrib ya, saya juga harus sholat dulu. Ya mungkin untuk saat ini sekian ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya masih bingung ngedit video menggunakan KineMaster, tanya saja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa ya minta maaf, gitu aja ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.